Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Pria itu sangat berani. Dia benar berani berbicara seperti itu kepada Penatua. Dia orang gila yang bertindak sembrono. Sepertinya dia bosan hidup. Kerumunan itu berdiskusi dengan keras memandang dengan mata penuh belas kasihan. Mereka jelas tidak berharap Lin Feng cukup berani untuk secara langsung menghadapi Penatua. Di benua Sembilan Awan, itu adalah periode kemakmuran besar bagi sekte. Sekte itu begitu kuat sehingga hampir bisa menyebut dirinya bangsa. Mereka bisa membawa kedamaian atau kehancuran kemanapun mereka pergi tanpa ada yang menatap. Di dalam sekte ada persaingan sengit untuk kekuasaan. Peringkat dalam hierarki sangat ketat. Pertama, ada murid biasa dan murid elit yang merupakan bibit dalam sekte. Lalu ada penatua biasa dan penatua agung. Golongan biasa adalah peringkat terendah apakah itu seorang penatua atau murid. Masing-masing memiliki bagian mereka sendiri untuk dimainkan dalam sekte dan tidak ada yang menentang hierarki. Lin Feng adalah murid biasa dan itu saja. Antara dia dan Mo Xie, perbedaan status dalam hierarki sekte sangat besar. Jika Mo Xie ingin Lin Feng hidup, maka dia akan hidup. Jika Mo Xie ingin Lin Feng mati, maka dia akan mati. Inilah perbedaan di antara mereka. Mo Xie terkejut dan emosi. Dia mengatakan karena Lin Feng telah secara langsung berbicara menentangnya dan membuatnya terlihat bodoh. Hawking, apakah bertentangan dengan tetua sekte adalah kejahatan? Kata Mo Xie saat dia intens menatap Lin Feng dan tidak bergerak sama sekali. Berdebat melawan penatua yang terhormat adalah kejahatan tertinggi dan dia harus dikeluarkan dari sekte. Dia seharusnya mendapatkan hukuman agar kultivasinya lumpuh karena menyinggung sesepuh yang sangat dihormati dan kemudian posisinya di sekte dicabut. Kata Mo Xie. Bagaimana Hawking tidak mengerti apa yang dimaksud Mo Xie? Bagaimana dia bisa melewatkan peluang yang begitu besar? Penatua, Hawking berpikir bahwa Lin Feng bersalah atas semua kejahatan yang telah dituduhnya, dia harus melumpuhkan kultivasinya sendiri dan harus dikeluarkan dari sekte. Dia berkata dengan senyum masam. Tidak perlu, dia telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan keterampilan yang sangat sedikit, kita harus mengasihani yang menyedihkan. Hanya pergi memotong salah satu tangannya dan kemudian kamu dapat mengeluarkannya dari sekte. Mo Xie berkata dengan nada murah hati seolah-olah dia murah hati kepada Lin Feng. Itu merupakan tindakan arogan dan kejam. Lin Feng membencinya. Dia pikir Mo Xie tidak adil. Pada saat itulah Mo Xie telah ditambahkan ke daftar Lin Feng dan selama Lin Feng hidup darah Mo Xie akhirnya akan tumpah. Lin Feng dituduh banyak melakukan kejahatan, dia akan diusir dari sekte tidak peduli apa. Dia langsung akan diberikan kepada Lin Qian sebagai hadiah. Dia takut Lin Qian dan pria muda menyeramkan itu tidak akan membiarkannya hidup jika mereka menangkapnya. Mereka jelas datang untuk mengambil nyawanya. Sebenarnya, itu persis apa yang telah diantisipasi oleh Lin Feng karena mereka telah mengirim penatua mengejarnya, situasinya sudah tidak ada harapan. Dia akan mati jika dia menurut, dia akan mati jika dia menolak. Di jalur kultivasi, mereka yang tidak memiliki kekuatan dan bakat alami akan mati. Sekte juga tidak dapat diandalkan dan tidak bisa lagi dipercaya. Hati Lin Feng seperti cermin. Dunia ini, semua yang telah terjadi, hal yang dapat kamu andalkan adalah kekuatan kamu sendiri. Momen ini juga memperkuat konsep Lin Feng tentang dunia ini, seorang penatua ingin melepaskan lengannya dan mengeluarkannya dari sekte, berdasarkan tuduhan palsu, tapi itu tidak masalah. Lin Feng melirik Nan Gongling. Sejauh ini patriark sekte belum mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak ingin menjadi bagian dari apa yang terjadi dan dengan begitu menjauhkan diri. Semuanya membutuhkan kekuatan dan bakat alami. Saat ini, aku tidak kuat yang berarti aku harus mengungkap bakat aku yang sebenarnya. Pikiran Lin Feng cepat. Jika tidak ada solusi, maka aku harus mengungkapkan apa yang aku lakukan di Precipice of Zangu. Ketika dia membuat drum berdetak, dua pelindung sekte telah muncul dan secara pribadi menemaninya kembali ke sekte. Lin Feng masih memiliki keraguan karena ujian yang dia ikuti adalah mudah. Ujian yang telah dia selesaikan seperti yang awalnya dia pikir bukanlah ujian yang mudah. Dia telah membodohi dirinya sendiri dengan berpikir itu mudah karena kebaikan pelindung. Pada saat itu, Hawking sudah di depan Lin Feng dengan niat jahat.
Banyak orang menatap mereka. Bahkan beberapa penatua agung menyaksikan dengan jijik pada eksekusi seorang murid biasa. Hawking merasa gugup dan bersemangat pada saat yang sama. Itu adalah kesempatan besar baginya untuk menunjukkan keahliannya kepada para tetua. Sepotong sampah, kamu bisa memotong lenganmu sendiri. Ada perbedaan besar antara kekuatan aku dan kekuatan kamu. Aku pikir kamu tidak pantas untuk diperjuangkan, kata Hawking dengan nada sombong. Lin Feng melihat mata Hawking yang berkedip dan merasa jengkel. Hawking tidak memiliki kepribadian yang kuat. Bagi salah satu murid biasa yang terbaik, dia hanyalah orang yang lemah. Aku lebih suka melihat bagaimana kamu berencana untuk mengambil lenganku, kata Lin Feng sambil menghunus pedangnya dan memegangnya dengan kuat di depannya. Dia berdiri dengan tenang dan tidak berusaha bergerak sedikit pun dari tempat dia semula berdiri. Dia merasa seperti gunung yang tidak tergoyahkan, dia tidak memiliki rasa takut yang tersisa. Minta waktunya sebentar, mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya, karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Haha, jika harus seperti itu, maka aku akan menunjukkan kepada para tetua bagaimana kamu benar-benar tidak berharga. Kata Hawking yang jelas tahu Lin Feng tidak akan memotong lengannya sendiri. Beberapa saat yang lalu ia telah mempermalukan Lin Feng dan membuat dirinya tampak berbelas kasih yang akan berdampak besar pada para tetua. Dancing Wind, Agility Teknik. Hawking menghilang dalam sekejap. Dancing Wind, teknik agility. Dia telah menguasai teknik ketangkasannya dengan sempurna. Gerakannya begitu cepat seolah-olah dia menari di atas angin. Rekan murid Hawking adalah di antara 10 murid biasa terbaik. Teknik ketangkasannya luar biasa untuk seseorang dalam murid biasa. Bagaimana Lin Feng bisa bersaing dengan dia? Pria itu masih bisa berdiri dan terlihat tenang. Dia mencari kematian, pertarungan ini sudah berakhir. Kerumunan memandang Hawking yang secepat angin. Kerumunan itu keras. Hawking adalah salah satu murid biasa terbaik. Ketika dia menggunakan teknik kelincahannya, bahkan mereka yang peringkatnya lebih tinggi darinya, tidak mampu menyamai kecepatannya. Ketika Mo Xie melihat teknik kelincahan Hawking, dia tersenyum percaya diri. Sepertinya kekuatan Hawking telah meningkat lagi. Dia berharap Hawking akan bisa menjadi salah satu dari 5 murid biasa sekte pada awal tahun berikutnya sehingga Mo Xie sebagai gurunya juga akan mendapatkan reputasi. Apakah Hawking bisa mengalahkan Lin Feng atau tidak? Mo Xie tidak pernah menganggap itu sebagai pertanyaan yang masuk akal. Lin Feng hanya di lapisan Qi ke-8. Dia memperkirakan bahwa Lin Feng hanya akan mampu membuat 3 gerakan sebelum Hawking mengambil lengannya, tanpa Lin Feng tidak bisa melihat gerakannya. Di antara orang-orang yang hadir, sayangnya sepertinya hanya ada Lin Feng yang percaya bahwa dia akan menang, semua orang siap untuk melihat darah Lin Feng. Dia mengulurkan pedangnya dengan hanya satu tangan dan dia berdiri tanpa bergerak seperti gunung. Hawking sangat cepat dan tidak berhenti menari dari satu sisi ke sisi lain di sekitar Lin Feng. Pada saat itu, angin siulan yang kuat muncul dan jubah Lin Feng seperti bendera di angin. Rambutnya yang panjang terurai ke segala arah, namun ia tetap tidak bergerak. Tiba-tiba, bayangan Hawking menghilang lagi. Itu akhirnya. Teknik ketangkasan sesama murid Hawking terlalu luar biasa bahkan untuk murid elit. Pertarungan belum benar-benar dimulai bahwa kerumunan sudah sampai pada kesimpulan. Semua orang hanya bisa melihat bahwa Lin Feng telah menutup matanya. Dia merasa tenang dan jubahnya masih tertiup angin yang diciptakan dari Hawking menari-nari di sekitarnya. Napasnya stabil dan jantungnya tenang. Tiba-tiba, dia berhenti bernapas dan hanya memusatkan seluruh inderanya pada lokasi lawannya saat ini. Pedang Lin Feng tiba-tiba bergerak. Pedangnya menari di atas angin seolah meniru keterampilan Hawking. Dia tampak anggun dan gesit dengan hanya ketenangan di wajahnya. Ahahaha, jeritan keras terdengar dari atas kepala Lin Feng. Tiba-tiba energi yang menindas memenuhi atmosfer dan mengejutkan banyak penonton. Terlalu lemah. Lin Feng hanya mengucapkan 2 kata ini. Pedangnya masih tua dan bersih. Tepat setelah itu, seluruh kerumunan melihat percikan darah ke segala arah. Seluruh kerumunan terengah-engah karena terkejut. Apa yang mereka lihat tidak terbayangkan. Hawking bahkan tidak bisa membalas terhadap Lin Feng. Dia telah kalah. Itu adalah kemenangan mudah bagi Lin Feng, dia telah memotong salah satu lengan Hawking dalam satu serangan selama teknik kelincahan Hawking. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana Lin Feng melakukan itu?
Teriak beberapa murid biasa. Mereka sangat terkejut terutama karena banyak dari mereka telah mendengar reputasi Lin Feng dan bahwa ia disebut sepotong sampah oleh banyak murid biasa. Bagaimana dia bisa memotong salah satu lengan Hawking dalam satu serangan dengan sedikit usaha? Semua murid biasa ini belum melihat dengan jelas bagaimana Lin Feng telah menyerang tetapi para murid elit semua telah melihat dengan sangat jelas. Lin Feng telah begitu cepat menggunakan pedangnya sehingga ia berhasil meminjam kekuatan dari angin dan memotong lengan Hawking. Bagi banyak penonton tampaknya bahwa sebenarnya angin itu sendiri yang memotong lengan sebelum pedang itu bahkan mencapainya. Pedang yang bisa menyatu dengan angin dan meminjam kekuatannya. Apakah Pavilion Xing Chen memiliki keterampilan pedang seperti itu? Tanya Nan Gongling karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat hal seperti itu. Permainan pedang Lin Feng sangat luar biasa. Itu benar-benar dapat didefinisikan sebagai sempurna. Dia tidak menggunakan kekuatan yang tidak perlu dalam serangannya. Dia mengikuti angin dan memotong salah satu lengan Hawking. Ini adalah tujuan tepat Lin Feng seolah-olah dia ingin mengambil nyawa Hawking. Dia bisa melakukan itu dalam satu pukulan sebelum ada yang bisa bereaksi. Lin Feng tidak melatih keterampilan tertentu agar pedangnya melebur dengan angin. Itu hanya wawasan yang dia dapatkan ketika dia berada di Precipice of Zhanggu. Dia telah menyadari bahwa pedang, langit serta semua hal dalam penciptaan, semua memiliki kekuatan yang dapat digunakan. Pedang itu memiliki kekuatan pedang, angin memiliki kekuatan angin. Dia baru saja menggunakan kekuatan angin itu. Dia mengikuti angin dengan pedangnya yang menciptakan perpaduan antara pedang dan angin lalu dengan bersih memotong lengan lawannya. Bukankah itu dia menggunakan tenaga angin? Tanya Nan Gongling mempertimbangkan kemungkinan itu. Tapi dia segera menolak gagasan itu karena Lin Feng hanya di lapisan Qi ke-8, bagaimana dia bisa memahami apa yang dimaksud dengan menggunakan kekuatan angin itu. Kultivator lapisan Qi tidak bisa menggunakan kekuatan dari elemen. Hanya penggarap yang telah mencapai lapisan Lingqi dan beberapa jenius yang dapat menggunakan kekuatan elemen. Jika seorang penggarap lapisan Qi ingin menggunakan kekuatan itu, dia hanya bisa melakukan itu menggunakan kekuatan jiwanya. Seorang kultivator bisa menggunakan kekuatan hanya dengan menggunakan rohnya, tetapi selama pertarungan itu, Lin Feng tidak melepaskan semangatnya sama sekali. Potongan sampah itu menjadi kuat. Tidak heran dia menjadi gila. Namun sejauh yang aku ketahui, sampah itu seperti sebelumnya, masih berupa sampah. Itu tidak akan berubah hari ini. Pikir Lin Qian yang telah melihat Lin Feng memotong lengan lawannya dalam satu pukulan dan satu upaya. Dia berada di lapisan Lingqi dan rohnya menjadi lebih kuat dan berada di ambang kebangkitan. Dia memiliki semangat universal es dan api. Sepotong kecil sampah, Lin Feng, bukan tandingannya. Mo Xie tampak sangat bersemangat. Dia berkata pada saat itu. Dia telah menunjuk Hawking untuk memotong lengan Lin Feng dan tidak menyangka Lin Feng akan memotong salah satu lengan Hawking dengan mudah dalam satu serangan. Seolah-olah dia telah ditampar di wajahnya. Lin Feng harus mati. Lin Feng tidak memperhatikan wajah semua orang. Dia tampak setenang sebelumnya. Dia menaruh pedangnya dengan hati-hati ke sarungnya. Dia memandang Hawking yang berada di tanah, berlutut dan tidak merasa kasihan sedikitpun. Dia terus saja tidak bergerak seolah tidak terjadi apa-apa. Salah satu dari 10 teratas dalam peringkat murid biasa. Sudah jelas bahwa ketika kamu mengatakan aku tidak layak bertarung bahwa kamu tidak siap kehilangan lengan kamu sendiri. Lin Feng menatap Hawking dengan mengejek dan berkata, Jie, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu membiarkan diri kamu menjadi sombong ketika kamu sangat lemah. Aku akan malu jika aku adalah gurumu. Udah dulu ya sobat. Saya mau ngopi dahulu. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.